Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana berpikir positif. Berpikir itu sangat powerful dan bisa menentukan bagaimana cara pandang kita terhadap dunia, kenyataan, orang lain, dan segala macam hal. Apa yang kita pikirkan terus-menerus terwujud di dalam kenyataan. Kalau kita memikirkan yang positif terus-menerus dan dominan, maka hidup kita juga menjadi positif. Tapi kalau kita dominannya negatif, kita juga menjadi negatif. Dan kita bisa mengerti. Tanda pertama seseorang bertumbuh dalam hidup rohani adalah pandangannya positif. Dominannya positif. Itu adalah tanda pertama seseorang sudah bertumbuh dalam hidup rohani. Hidupnya menjadi lebih positif, lebih bahagia, lebih penuh syukur dan penuh sukacita. Persoalannya adalah bagaimana kita melatih supaya diri kita lebih banyak berpikir secara positif. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Kita itu tidak bisa tahu dari mana pikiran datang. Kita juga tidak bisa mengerti kemana pikiran itu pergi. Kita juga tidak bisa menghilangkan pikiran, nggak bisa. Karena datangnya dari mana, perginya kemana, kita tidak tahu bagaimana menghilangkannya. Tetapi mengurangi pikiran bisa, dan mengatur, menata supaya yang ada dominannya positif. Nah, itu kita bisa. Seperti misalnya kita mempunyai taman. Ada bunga-bunga, ada rumput, ada pohon, macam-macam. Nah, pikiran kita seperti itu. Kita bisa menaburkan benih-benih pikiran positif. Nah, itu yang kita bisa. Kemudian mencabuti atau mengganti yang negatif, itu kita bisa. Nah, kalau kita sudah berhasil, maka kemudian taman pikiran kita itu berisi pohon-pohon, bunga-bunga, buah-buah yang positif. Latihannya bagaimana? Latihannya adalah sadar akan apa yang kita pikirkan. Nah, latihan ini tidak sulit, tetapi sekedar duduk, hening, mengatur nafas, lalu hadir pada saat ini. Sekarang ini, saat ini, hadir saja. Nafas kita, menyadari nafas bisa membantu kita hadir di saat ini. Nah, pada saat itu, pikiran kita pertama berkurang. Karena ketika kita sadar akan nafas, kita tidak berpikir. Karena untuk bernafas, tidak usah berpikir. Dan kalau kita sadar akan nafas, berarti kita sedang tidak berpikir. Maka pikiran kita berkurang. Itu yang pertama. Kalau taman, itu pohonnya, rumputnya mulai berkurang. Nah, yang kedua, pada waktu hening itu, pikiran kita itu mengendap. Lalu kemudian kita bisa sadar, oh, ini pikiran negatif, ini pikiran positif. Nah, kemudian kita bisa memilih fokus pada pikiran yang positif. Yang negatif biarin aja, nanti dia pergi sendiri. Kemudian yang positif itu akan mengendap karena kita fokus pada yang positif. Itu seperti kita sedang menyirami pikiran, benih-benih positif di taman, di kebun pikiran kita. Maka kemudian yang positif itu menjadi lebih berkembang dan bertumbuh. Nah, itu caranya. Maka hening atau disebut meditasi, sadar, latihan kesadaran itu sangat penting. Di situ kita mengurangi pikiran yang pertama, yang kedua menata pikiran supaya yang positif menjadi yang dominan. Itu latihan pertama. Ini hanya bisa dilakukan, bukan hanya dimengerti, maka lakukan dan kemudian rasakan perbedaannya, rasakan perubahannya. Kita lebih ringan, kita lebih positif, kita lebih bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar
untuk sungguh-sungguh membuka diri. Membuka diri pada kenyataan yang positif. Artinya membuka diri itu kita tidak menilai berdasarkan pikiran kita akan orang atau peristiwa yang akan kita hadapi. Jadi kita terbuka saja. Karena sudah ada benih-benih positif, dan ketika kita terbuka, kemudian yang positif yang kita lihat. Orang yang biasanya kita pikir itu negatif, kita terbuka, dan kemudian kita menjadi bisa lebih melihat aspek positif dalam diri orang maupun peristiwa yang lain. Nah, itu juga keterbukaan, latihan keterbukaan. Jadi mulai tidak dengan berpikir, tetapi dengan terbuka. Terbuka menerima apa saja, terbuka mengharapkan apa saja, dan antusias. Itu juga membantu kita hadir di saat-saat ini, sekarang ini. Setiap peristiwa diterima sebagai sebuah kesempatan untuk belajar lebih banyak, dengan keterbukaan tentu. Nah, latihan yang berikutnya adalah syukur, bersyukur. Bersyukur itu membantu kita fokus pada apa yang ada, bukan apa yang kurang. Nah, itu juga sudah positif. Tidak harus mensyukuri sesuatu yang berupa benda, tidak harus. Boleh juga punya rumah, syukur, ada mobil, syukur, ada keluarga, bersyukur. Lalu itu membantu kita fokus pada yang ada, yang positif, bukan yang tidak ada, yang negatif. Bisa juga dan juga penting mensyukuri yang non materi. Misalnya bangun tidur sehat, sehat itu non materi, itu bisa disyukuri. Bangun tidur mempunyai kesempatan begitu banyak 24 jam di depan, itu juga disyukuri. Sehingga kita fokus untuk memperhatikan apa yang ada, apa yang kita punya. Nah, ini kemudian juga membantu kita untuk lebih bersikap positif. Kita kemudian tidak mengeluh, karena mengeluh itu fokus pada yang negatif. Nah, sesudah belajar latihan untuk bersyukur, latihan berpikir positif, nanti mengeluhnya hilang sendiri. Karena kita kemudian makin positif. Positif makin dominan. Itu latihan-latihan yang memang sangat membantu kita. Jadi bersyukur. Mensyukuri juga hal-hal yang sederhana. Minum kopi hangat misalnya. Kemudian ada makanan di atas meja. Wah, ini sudah disiapkan oleh anggota keluarga. Itu disyukuri. Hal-hal sederhana. Atau ini rintik hujan, angin yang kemudian lebih sejuk daripada kalau panas sekali. Hal-hal sederhana. Tidak harus yang materi juga. Itu bisa disyukuri. Kita latihan. Dan di situ kemudian kita menjadi lebih dominan positif. Ada begitu banyak latihan yang bisa membantu kita. Tetapi memang harus dipraktekkan. Kita mulai dari langkah-langkah kecil. Tidak harus yang besar sekali. Dengan cara itu kita makin hari makin positif. Dan kita bisa merasakan perubahannya. Hidup kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, dan menghadapi setiap peristiwa itu dengan antusias. Tidak berarti bahwa kita seolah-olah tidak tahu bahwa ada yang negatif, bukan. Tetapi kita belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap dasar positif, cara pandang yang positif. Kita tidak perlu terbelenggu oleh pengalaman masa lalu yang negatif, juga kekhawatiran terlalu banyak di masa depan. Menghadapi setiap peristiwa saja dengan keterbukaan, dengan dasar yang sudah positif. Nah, itu tentu sangat membantu kita. Maka memang latihan-latihan ini penting. Namun memang harus dijalankan. Tetapi yang terutama adalah belajar untuk menyadari bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Latihan yang berikutnya adalah menjadi teman yang baik, yang positif terhadap diri sendiri. Kita bisa membayangkan, kalau kita punya teman yang selalu mendukung, selalu membesarkan hati. Kalau kita salah dan jatuh, bukan dihakimi, tetapi ditolong, ditemani supaya kemudian bangkit lagi. Kita dihibur, yang penting kita maju dan belajar. Dan tidak ditinggalkan sendiri, tidak dihakimi, tetapi terus ditolong dan diberi harapan. Kalau kita punya teman seperti itu, pasti kita bersyukur sekali. Nah, jadilah
teman yang baik seperti itu, yang positif terhadap diri sendiri. Jadi kita perlu memperhatikan self-talk, pembicaraan yang kita ungkapkan. Kita mesti mengatakan yang baik kepada orang lain, yang benar kepada orang lain, yang membesarkan hati kepada orang lain. Tetapi kita juga mesti mengatakan yang sama, yang baik, yang benar, yang membesarkan hati kepada diri sendiri. Perhatikan self-talk kita. Kalau kita positif, maka kemudian kita juga menjadi makin positif. Dan itu sangat penting. Karena kemudian reaksi kita, kata-kata kita, pikiran kita juga menjadi positif. Kata-kata yang positif itu juga bisa berasal dari Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Karena salah satu tanda bahwa bisikan, kata-kata yang kita dengar di dalam diri itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus atau roh jahat, kelihatan dari positif atau negatifnya. Roh Kudus, Tuhan tidak pernah negatif. Dia selalu akan membesarkan hati, akan menolong, akan membawa kita kepada kebaikan. Maka saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan dengan beberapa latihan sederhana ini kita makin positif. Ketika kita makin positif, hidup menjadi lebih membahagiakan, lebih penuh pengharapan, lebih penuh syukur. Bukan tidak ada masalah, tetapi kita menghadapinya dengan sikap yang lebih positif, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.